Waalaikumsalam Bu Isti. Iya Ibu, seger banget nih. Ya, aku ketemu di Isti. Ibu, sebelum kita melakukan coaching hari ini, untuk mengawalinya, saya itu akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama Ibu, kita akan mendiskusikan tentang kebudayaan. Kebudayaan itu yang ketika nantinya coaching akan dilakukan sesudah atau sesuai dengan alur cerita yang ada apa dulunya. Kemudian Ibu, sesudah itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Ini Bu, pertanyaannya berbobot. Ibu akan memberikan pertanyaan berbobot kepada siapa? Kepada coach. Nah, selanjutnya ya kemudian coach akan merespon pertanyaan Ibu yang Ibu berikan. Nah, selaku coach, perlu diingat Bu bahwa fungsi coaching adalah yang pertama apa Bu? Pembicaraan. Yang kedua apa Bu? Proses kreatif. Dan yang ketiga itu memaksimalkan potensi. Nah, potensinya yang ada itu dimaksimalkan keluasan semuanya. Nah, pertanyaan yang pertama Ibu, saya mau menyampaikan pertanyaan yang pertama. Kompetensi apa ya Bu yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching pada hari ini? Baik Bu In, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching ini hari ini, tentunya yang pertama adalah kehadiran sepenuhnya saya pada saat kegiatan coaching nanti. Yang kedua, saya akan menjadi pendengar yang aktif ya Bu. Kemudian yang terakhir, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, pertanyaan-pertanyaan yang tajam terhadap coaching nanti. Nah, kemudian Bu, ini saya mau memberikan pertanyaan berikutnya nih ya. Pertanyaan berikutnya, indikator yang bagaimana sih Bu yang ingin disampaikan Ibu dalam proses coaching hari ini? Jadi indikator yang ingin saya dapatkan dari kegiatan coaching nanti, saya berharap coaching itu bisa menemukan suatu solusi atau langkah-langkah dari permasalahan yang coaching miliki tersebut. Seperti itu. Oke, itu adalah sesuatu yang baik gitu ya. Karena adanya coach sama coaching itu akhirnya timbulnya sharing. Kita sharing, saling memberikan solusi. Bukan memberikan masalah, enggak. Kita memberikan solusi satu sama yang lain. Baik Bu, kalau demikian observasinya silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coachnya. Ibu lakukan dengan baik, dengan maksimal. Kemudian berilah sebuah motivasi untuk coachnya ya Bu nantinya. Oke, selamat bertugas. Semoga lancar dan bisa bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih Bu In atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi Bu Nur. Pagi Pak Dan. Iya. Saya minta waktu sebentar boleh Bu ya? Ya, boleh tentu. Kebetulan ini saya sedang senggang Pak, dengan senang hati. Kira-kira apa yang ingin Pak Dan ngomongin ya pada pagi hari ini? Gini Bu, saya ini kan jadi pemateri di kegiatan KKB Bu ya. Nah ini saya masih bingung dan galau. Kira-kira materi apa ya Bu yang ingin saya sampaikan? Oh, jadi masalah KKB ya Pak? Iya. Masalah kegiatan KKB. Jadi dari kegiatan KKB ini, apa yang ingin Pak Dan dapatkan dari pembicaraan kita hari ini Pak? Ya, saya ingin sekali mendapatkan solusi dari masalah saya ini. Bagaimana solusinya ya? Saya masih bingung Bu. Selain itu, apakah ada hal lain lagi Pak? Kayaknya sih enggak ada Bu, tidak ada. Kira-kira hanya itu, materi yang bagus itu dan mengenai itu yang seperti apa, ini saya masih bingung nih nanti yang akan saya sampaikan ke teman-teman. Gimana Bu? Jadi begini Pak Dan, menurut Pak Dan itu materi seperti apa sih yang ingin disampaikan terhadap rekan-rekan Pak Dan itu? Kayaknya materi yang ingin saya sampaikan itu yang ada kaitannya dengan modul pendidikan guru gerak Bu. Ini sepertinya sesuai dengan kondisi atau keadaan akhir
pada awal pelajaran tahun pelajaran ini Bu nanti. Jadi itu Bu ya. Oh, jadi Pak Dar itu akan mengambil materinya itu tadi dari mana Pak? Dari modul pendidikan guru penggerak. Oh, dari Iya. pendidikan. Guru Pak Dar penggerak itu Bu. akan mengambil materi dari pendidikan Guru penggerak. Iya. untuk peserta KKB Pak Betul, Dar ya. betul. Nah, sekarang ini Pak Dar, Iya. coba Pak Dar itu buka-buka lagi, terus kemudian baca-baca lagi modul guru penggerak yang mana sih yang mungkin akan Pak Dar sampaikan, kemudian Pak Dar rangkum untuk menjawab pertanyaan dari yang Pak Dar bingungkan kali ini. Oh iya, betul sekali Bu. Ya, di dalam modul guru penggerak saya masih ingat itu di sana banyak materi-materi yang bermanfaat Bu. Jadi banyak sekali materi yang bagus-bagus juga. Ini saya masih ingat Bu ya itu. Contohnya materi apa Pak yang ada di program guru penggerak? Contohnya itu di modul 1 itu satu Bu. Di sana ada materi tentang filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Itu saya rasa itu yang pas untuk saya berikan kepada teman-teman atau kepada peserta KKB Bu. Menurut Pak Dar mengambil materi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Kenapa Pak Dar itu mengambil materi ini? Apa yang menurut Pak Dar pas kenapa mengambil materi ini Pak? Ya, karena di kurikulum Merdeka ini kita selaku pendidik. Alhamdulillah, iya. Ini Bu, baik Bu. Nah, setelah tadi melakukan coaching nih sama Pak Daryanto ya? Iya. Ada beberapa pertanyaan ini Bu yang ingin saya sampaikan. Nah, coachingnya tadi Terima kasih luar biasa Win. banget ya. Dan ada beberapa pertanyaan ini. Yang pertama ini ya, merujuk dalam materi yang tadi pembahasan Pak Daryanto sama Bu Nur ya, antara coach dan coachingnya. Apa saja sih Bu yang sudah didapatkan tentang indikator pencapaiannya? Baik Bu Indri, terima kasih ya Bu. Jadi pada proses coaching tadi saya itu sudah melakukan coaching sesuai alur kita Bu. Jadi tadi pada saat coaching dengan coaching saya sudah menyampaikan tujuan dari permasalahannya. Terus kemudian saya melakukan identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawabnya Bu In. Kemudian saya juga tadi sudah mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi yang ada pada diri kunci tersebut sehingga kunci tersebut bisa menjawab pertanyaan dari permasalahannya sendiri seperti itu. Ya. Oke Bu, baik. Nah di sini Bu, saya mengamati juga nih ada Bu Nur sama Pak Daryanto sudah melakukan coaching yang saya mencatat ini Bu sudah menyampaikan tujuannya nih Bu Nur, kemudian sudah mengidentifikasi masalahnya sudah oke, kemudian ada rencana aksi ya Bu, terus ada tanggung jawabnya juga. Nah yang tidak kalah pentingnya ini Bu Nur juga sudah melakukan present, terus sebagai pendengar aktif yang setia banget dan memberikan solusi. Kemudian juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada lawan bicaranya atau pada coachnya. Kemudian sehingga coach juga bisa menyadari diri sendiri itu, menyadari potensi diri sendiri untuk menemukan solusi dari permasalahan. Baik Bu, saya ucapkan selamat sudah melakukan coaching dengan baik pada kegiatan hari ini. Semoga kedepannya Bu Nur Hayati bisa diberi kelancaran lagi dalam melakukan kegiatan-kegiatan coaching selanjutnya bersama teman ataupun dengan partner-partner yang lain. Semoga bisa bermanfaat. Demikian Ibu kesempatan hari ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih sekali Bu In untuk waktu dan arahannya ya Bu In. Terima kasih sekali. Bermanfaat. Amin. Terima Assalamualaikum Bu In. Waalaikumsalam Pak Daryanto. Bu In, hari ini kita akan melakukan coaching ya.
untuk mengawali saya akan menyampaikan beberapa hal. Ya. Yang pertama, kita akan mendiskusikan tentang budaya positif. Nah, ketika ibu melakukan kucing, nanti harus disesuaikan dengan alur kita. Ya. Kemudian, apakah ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada kucing? Nah, bagaimana respon dari kucing itu sendiri? Perlu diingat Bu ya, kalau dalam coaching itu prinsipnya adalah kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching ini? Ya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan Kak adalah tadi seperti yang paling pertama. Kemudian sebagai pendengar aktif dan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbeda. Nah, betul. Pertanyaan selanjutnya, indikator yang bagaimana yang diinginkan dalam proses coaching kali ini? Ya, indikator yang saya inginkan pada proses kali ini yaitu inginkan coach sebagai menemukan solusi Pak. Ya. Menemukan solusi, memberikan langkah-langkah dari suatu permasalahan yang ada. Betul sekali. Baik, demikian dulu ya Bu ya. Nanti kita lanjutkan setelah observasi. Silakan Ibu boleh melakukan observasi dengan coaching. Matur nuwun sangat Pak untuk kesempatannya kali ini. Selamat siang Bu Nur. Nah, begini Bu Nur, ada apa ini? Kok kayaknya ada sesuatu yang penting banget ya yang akan Bu Nur omongin kepada saya. Kira-kira apa sih Bu? Ini Bu In, Ya. Jadi saya itu ini sudah minimal di Bu In, Di sedang ada pikiran, Ya. jadi tentang program kebiasaan baik yang ada di SD saya di Bu In, itu sudah mulai saya terapkan pada siswa. Jadi kemarin itu juga sudah saya sampaikan kepada rekan-rekan saya Bu In di sekolah tentang melakukan kebiasaan baik itu. Oh iya, pembiasaan baik yang sudah diterapkan kepada siswanya ya Bu. Nah, kemudian ini Bu Nur sudah disampaikan kebiasaan baik ke rekan-rekannya. Bu Nur ingin dapat apa sih dari percakapan hari ini sama saya? Jadi saya itu ingin memotivasi rekan-rekan saya Bu In. Jadi saya ingin memotivasi rekan-rekan saya itu agar dapat melaksanakan program kebiasaan baik ini yang saya terapkan di sekolah, dan saya harap itu agar guru-guru yang pikir itu bisa berangkat lebih pagi lagi untuk menyambut siswa-siswi di sekolah saya. Oke. Nah, terus Ibu dari rangkaian atau perencanaannya Bu Nur yang Bu Nur ingin sampaikan ya sama teman-teman Bu Nur. Terus langkah-langkahnya kira-kira apa ini Bu yang dapat Bu Nur lakukan untuk memotivasi teman-teman Bu Nur di sekolahan agar dapat melakukan program pembiasaan tersebut Bu? Kan soalnya kan kayaknya berat-berat gitu ya. Terus Ibu langkah-langkahnya kira-kira apa nih Bu? Yang pertama mungkin saya itu akan mengajak kolaborasi kali ya Bu nanti terhadap rekan-rekan. Kemudian saya akan itu Bu dengan rekan-rekan itu akan mengajak mereka itu membiarkan agar tidak membiarkan murid-murid itu di depan kelas terlantar gitu ya aku cuekin kayak gitu ya iya, sama iya. gurunya kayak maksudnya akhirnya murid yang menunggu sama gurunya bukan Iya. guru yang menunggu muridnya Oh. gitu. Nah, membiarkan yang bagaimana itu terus garis bawahi membiarkan yang bagaimana di sini maksudnya Bu. Ya, jadi begini Bu In, ketika anak-anak berangkat, jadi ketika anak-anak berbaris di depan kelas itu, guru-guru kelasnya itu belum pada hadir. Jadi anak-anak itu dibiarkan di depan kelas gitu aja karena belum ada gurunya. Jadi anak-anak itu nggak ada yang merapikan, yang menjaga, mereka itu di depan kelas aja gitu Bu. Sehingga murid-murid itu harus menunggu lama gitu di depan kelas. Ya. Oh begitu ya Bu, rupanya pada saat murid berbaris guru kelas belum masuk kelasnya sehingga murid masih menunggu lama dan berkeliaran di sekitar kelas, di luar kelas gitu ya. Kemudian ada lagi nggak Bu nih pembiasaan yang dilanggar oleh teman-teman Ibu ya selaku guru di sekolah itu? Ada lagi sih Bu,
yang tentang berangkat pagi itu tadi ya buru tiket itu Bu In. Jadi ketika buru tiket itu mereka berangkatnya siang. Jadi ketika anak-anak berangkat sekolah itu nggak ada yang punya beasiswa berangkat gitu loh Bu In. Jadi tidak ada guru yang menyambut ketika siswa itu berangkat ke sekolah. Jadi pada dasarnya gurunya itu kalau di sini saya tangkap kurang disiplin ya Bu ya. Iya, betul. Kurang on time tepat waktu itu. Nah Bu, kalau keadaannya seperti ini nih, seperti yang saya bisa gambarkan dari ceritanya Bu Nur itu, kira-kira kalau ada penilaian dari nilai 1 sampai 10, kira-kira penilaian tersebut ada di level poin berapa atau nilai berapa Bu yang Ibu kasihkan pada teman Ibu pada kondisi sekarang ini yang tidak disiplin itu? Jadi menurut pandangan saya, jika keadaannya seperti ini ya Bu, level dari rekan-rekan saya itu ada di level 6. Jadi level 1 sampai 10 rekan-rekan saya itu ada pada level 6 Bu. Di level 6 ya Bu. Ya. Nah, kalau sekarang di level 6 ini dengan nanti ada perubahan karena dimotivasi oleh Bu Nur ini punya keberadaan lain di sekolahnya Ibu. Ini kira-kira kalau sudah mulai dijalankan seperti ini, sudah mulai dijalankan, kira-kira nilai berapa yang ingin Ibu akan biar dapat itu? Nilainya berapa kira-kira? Jadi jika rekan-rekan saya sudah membiasakan melakukan kebiasaan baik tersebut di sekolah, saya ingin rekan-rekan saya itu naik menjadi level 8 Bu. Jadi level 8 agar ya nantinya bisa menyatakan lagi, tapi cukup. Assalamualaikum Pak Daryanto. Waalaikumsalam Bu Nur, iya gimana? Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat-sehat ya. Sehat ya Pak. Ya. Begini Pak, sebelum kita nanti melakukan coaching hari ini, untuk mengawali kegiatan hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal kepada Pak Daryanto. Jadi begini Pak, yang pertama itu kita akan mendiskusikan bukti penilaian pada saat nanti Bapak melaksanakan coaching ya Pak. Kemudian yaitu nanti dengan alur Bapak itu sudah sesuai dengan alur kita apa belum ketika melaksanakan coaching nanti ya Pak. Kemudian Bapak itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot apa belum terhadap coaching nanti. Dan perlu diingat Pak bahwa prinsip coaching itu adalah yang pertama Bapak kemitraan, kemudian yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga itu memaksimalkan potensi. Jadi di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Dan ya Pak. Untuk pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah kompetensi apa sih yang ingin Bapak kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini? Ya, jadi saat coaching ini kompetensi yang ingin saya kembangkan tentu saja adalah hadir sepenuhnya atau mindfulness, kemudian aktif mendengarkan serta memberikan pertanyaan yang berbobot gitu. Bagus sekali Pak, itu ya Pak untuk pelaksanaan kompetensi yang ingin Bapak kembangkan. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya nih Pak, indikator yang bagaimana sih yang ingin Bapak laksanakan itu dalam proses coaching ini? Ya, yang saya ingin harapkan atau saya inginkan dari coach adalah ini coach menemukan solusi atau langkah-langkah untuk menyelesaikan ataupun masalah yang dihadapi. Itu yang menjadi yang ingin saya harapkan begitu. Ya. Baik Pak Daryanto, mungkin demikian dulu pra-observasi yang saya lakukan ya Pak. Silahkan Bapak melakukan coaching terhadap coaching. Semoga berjalan lancar. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum. Selamat siang pada. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Iin. Ini tumben-tumbenan nih. Ada apa nih kayaknya? Ada sesuatu kah yang ingin disampaikan Bu Iin? Iya Pak.
ada sesuatu Pak, kayak penting Gimana ya ini? Pak. Penting, iya. Ya, ini tentang pembiasaan program Pak, pembiasaan program yang sudah saya mulai dan saya terapkan di sekolah ini Pak, Iya. kepada siswa-siswa. Jadi kemarin itu saya menyampaikan ke rekan saya, Iya. rekan saya untuk melakukan pembiasaan baik Pak. Namun kayaknya teman-teman saya itu agak kurang gimana gitu Pak. Iya. Gitu. Oh iya, jadi masalah kebiasaan baik berarti Ibu ya. Yang Ibu sudah menerapkannya di sekolah Ibu ya, Bu Iya. Iin ya. Tetapi kebiasaan ini ternyata rekan-rekan ini sudah sudah disampaikan ke rekan-rekan gitu. Iya. Nah, Bu Iin dari percakapan ini ingin mendapatkan apa ini? Ya Pak, saya dari percakapan, saya sharing sama Pak Dan. Ini saya ingin mendapatkan motivasi Pak, motivasi dan memotivasi rekan-rekan juga untuk dapat melaksanakan program pembiasaan baik dan guru piket itu akan datang lebih awal nih Pak, lebih awal, lebih pagi supaya dapat menyambut siswa di sekolah. Biasanya siswanya itu suka keluyuran karena gurunya yang piket itu nggak pada datang, datangnya siang, seperti itu Pak. Nah, dari permasalahan itu tadi terus langkah yang Ibu ingin ambil kira-kira untuk memotivasi rekan-rekan itu bagaimana? Iya. Bagaimana atau melaksanakan program pembiasaan itu seperti apa? Iya, mungkin saya ini dari program pembiasaan ini karena masih modelnya seperti ini teman-teman, mungkin saya akan mengajak nih Pak, mengajak, mengkolaborasi teman-teman terhadap teman-teman. Masalahnya Pak, saya itu bingung karena teman-teman saya sendiri yang lain membiarkan mereka itu masih di sini murid-murid itu berkeliaran, masih belum bisa rapi kalau masuk kelas itu Pak pelaksanaannya. Iya, jadi pembiasaan yang dilakukan oleh rekan-rekan Bu Iin itu ada yang membiarkan ya? Iya. Membiarkan. Nah, ini membiarkan itu maksudnya gimana Bu? Maksudnya membiarkan seperti apa tadi? Iya, jadi gini Pak, pada saat mereka berbaris nih Pak, murid-murid pada berbaris di kelas, nah guru-guru kelasnya itu belum pada datang. Mungkin Iya. kalau ada yang datang, gurunya itu sibuk dengan lingkupnya sendiri. Jadi teruslah curhatnya di kelasnya aku dewe kata gitu Pak katanya. Sehingga murid-murid merasa terganggu kok menunggu lama banget. Harusnya jam 7:30 atau jam 7 kurang jam 7 lebih seperempat mulai pembelajaran masih belum, memang nunggu muridnya kayak gitu Pak. Itu yang masih menjadi galau banget Pak. Oh, begitu rupanya Bu ya. Iya. Jadi pada saat murid sudah berada di depan kelas siap masuk tapi guru malah belum siap ya. Ada yang datang terlambat. Kemudian dari situ kemudian ini ada lagi nggak yang Ibu ingin sampaikan atau ada lagi nggak yang pembiasaan yang dilanggar nih oleh rekan-rekan? Iya, ada Pak. Apa ini? Kalau dari situ aja udah kelihatan apalagi yang lain. Oh iya. Yang lain Pak ada Kira-kira. Pak. Ya, guru-guru itu berangkatnya belum bisa disiplin. Oh, berangkat siang gitu ya, ya? kurang pagi Pak. Sehingga pada jadwal menyambut siswa itu gurunya kurang. Nah, kurang harusnya misalkan yang piket 6, yang piket yang berangkat cuma 3, cuma 2. Nah, sering tidak ada guru juga Pak dalam penyambutan siswa berangkat. Kalau Di mungkin depan gerbang gitu Iya, ya? kalau di SD lain gurunya ada gitu ya, di SD tertentu tapi kan di